Human-Centric Brand Audit, analisis Human-Centric Brand pada Gojek. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Lutfiasari. Saya Ainun Ainurjana. Saya Nur Siti Aisyah. Saya Nabila Disti. Saya Oktavia Sudamadani. Kita langsung ke materinya ya teman-teman. Yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti transportasi, pemesanan makanan, pengiriman barang, dan pembayaran. Kemajuan teknologi tersebut mendorong munculnya berbagai perusahaan berbasis aplikasi yang menawarkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Salah satu perusahaan yang berhasil berkembang di bidang ini adalah Gojek. Gojek merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang menyediakan berbagai layanan dalam satu aplikasi, seperti transportasi online, pesan antar makanan, pengiriman barang, dan pembayaran digital. Berbagai inovasi yang dilakukan membuat Gojek menjadi salah satu platform digital yang banyak digunakan oleh masyarakat. Selain itu, selain memberikan kemudahan bagi pengguna, Gojek juga berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan bagi mitra pengemudi serta membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya melalui layanan digital. Oleh karena itu, Gojek menjadi perusahaan yang menarik untuk dikaji, terutama mengenai perkembangan strategis bisnis dan kontribusi terhadap masyarakat serta perekonomian Indonesia. Tujuan analisis Human-Centric Brand pada Gojek adalah yang pertama adalah memahami pengertian Human-Centric Marketing, yang kedua menjelaskan penerapan Human-Centric Marketing pada Gojek, dan yang ketiga menganalisis bagaimana Gojek membangun hubungan dengan pelanggan melalui pengalaman pengguna, dan yang terakhir memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas brand agar lebih human-centric. Selanjutnya ada profil perusahaan. Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Awalnya Gojek hanya menyediakan layanan pemesanan ojek melalui call center. Kemudian berkembang menjadi aplikasi super yang menyediakan berbagai layanan seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoMart, GoPay, dan GoTransit. Selanjutnya yaitu konsep Human-Centric Marketing. Human-Centric Marketing adalah strategi pemasaran yang menempatkan seseorang sebagai pusat dari seluruh aktivitas bisnis. Perusahaan tidak hanya fokus dalam menjual produk, tetapi juga memahami kebutuhan, emosi, nilai, dan pengalaman seorang pelanggan. Lalu ada prinsip Human-Centric Marketing. Yang pertama yaitu berorientasi pada kebutuhan para pelanggan. Yang kedua, membangun hubungan jangka panjang terhadap pelanggan. Yang ketiga, memberikan pengalaman positif pada pelanggan. Yang keempat, mengutamakan empati terhadap pelanggan. Yang kelima, menciptakan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada manfaat Human-Centric Marketing. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pada pelanggan. Yang kedua, membangun loyalitas pelanggan. Yang ketiga, memperkuat citra merek. Yang keempat, meningkatkan daya saing perusahaan. Dan yang kelima, mendorong promosi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Dan berikut ini adalah skala penilaian Human-Centric Brand Audit. Dalam penelitian mengenai Human-Centric Marketing, biasanya digunakan skala Lanyard untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap suatu pertanyaan. Di sini ada skor 9,0 sampai 10 itu sangat baik, 8,0 sampai 8,9 adalah baik, 7,0 sampai 7,9 adalah cukup baik, 6,0 sampai 6,9 kurang baik, dan kurang dari 6 yaitu tidak baik. Selanjutnya ada konsep human-centric pada brand Gojek. Yang pertama ada visi atau fisik, menggambarkan bagaimana identitas visual dan tampilan merek menarik, mudah dikenali, serta memberikan kenyamanan pada konsumen. Penerapan pada Gojek yang pertama, logo hijau yang mudah dikenal, tampilan aplikasi sederhana, navigasi mudah dipahami oleh semua kalangan, identitas visual yang konsisten di aplikasi maupun media promosi. Selanjutnya ada intellectuality, yaitu kemampuan merek untuk berpikir kreatif, berinovasi, dan menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Penerapan pada Gojek menyediakan berbagai layanan dalam satu aplikasi, yaitu GoRide, GoCar, GoFood, GoPay, dan lain-lain. Memanfaatkan teknologi GPS dan AI untuk menentukan rute tercepat, terus mengembangkan fitur baru sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada sociability, merupakan kemampuan merek dalam membangun komunikasi, hubungan, dan interaksi yang baik dengan pelanggan maupun masyarakat. Merek tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan masukan, merespon keluhan, dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Penerapan pada Gojek aktif berinteraksi melalui media sosial, menyediakan layanan customer service 24 jam, memanfaatkan sistem rating dan ulasan pelanggan untuk meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya emotionality, yaitu kemampuan merek dalam membangun hubungan emosional dengan pelanggan melalui pengalaman, pelayanan maupun pesan yang disampaikan. Hubungan emosional ini dapat menumbuhkan rasa nyaman, percaya, dan loyal terhadap merek. Penerapan pada Gojek, kampanye yang mengangkat kisah inspiratif mitra pengemudi dan UMKM, memberikan rasa aman melalui fitur keamanan perjalanan, menawarkan promo dan layanan yang membuat pelanggan merasa dihargai. Selanjutnya personability, yaitu karakter atau kepribadian yang dimiliki suatu merek sehingga terlihat lebih manusiawi, ramah, dan mudah didekati. Kepribadian merek membantu pelanggan merasa memiliki kedekatan serta membangun hubungan jangka pendek. Penerapan pada Gojek menggunakan bahasa komunikasi yang santai dan mudah dipahami, memberikan pengalaman penggunaan aplikasi yang sederhana, menampilkan citra sebagai aplikasi yang membantu aktivitas sehari-hari masyarakat. Selanjutnya morality, yaitu komitmen merek untuk menjalani bisnis secara etis, jujur, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Merek tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penerapan pada Gojek mendukung UMKM melalui layanan GoFood dan GoMart, menyediakan sistem keamanan transaksi melalui GoPay, memberikan perlindungan bagi mitra dan pelanggan, melaksanakan berbagai program sosial dan keberlanjutan. Nah, di sini ada overall human centric brand assessment. Keterangannya sekali skor pada Gojek adalah 8,8. Kategorinya ini cukup baik. Intellectually 9,2. Kategorinya sangat baik. Sociability 8,9. Kategorinya baik. Emotionally 9,3, sangat baik. Personability 8,7, baik. Morality 9,4, sangat baik. Nah, overall score-nya ini di semua skor ini dijumlahkan ya teman-teman. Dijumlahkan lalu dibagi dengan 6 poin keterangan di sini. Hasilnya 9,05. Kategori 9,05 ini kita kategorikan sebagai kategori yang sangat baik dari 10/10. Berdasarkan hasil audit, Gojek menunjukkan penerapan human centric brand yang sangat baik pada keseluruhan atribut dan yang dinilai. Selanjutnya ada weak spot dan recommendation. Weak spot atau kelemahannya yaitu walaupun menjadi salah satu perusahaan digital terbesar di Indonesia, Gojek masih memiliki beberapa tantangan, yaitu persaingan industri digital yang semakin ketat, keluhan pengguna terkait error aplikasi, loyalitas pelanggan yang mudah berubah, dan kompleksitas fitur aplikasi. Rekomendasinya yaitu beberapa strategi yang dapat dilakukan Gojek untuk meningkatkan kualitas brand antara lain. Yang pertama, mengembangkan inovasi layanan digital. Yang kedua, menyederhanakan tampilan aplikasi. Yang ketiga, memperkuat interaksi digital dengan pelanggan. Yang keempat, meningkatkan program loyalitas pelanggan. Yang kelima, memperluas dukungan terhadap UMKM lokal. Yang terakhir ada kesimpulan, Gojek telah menerapkan konsep human centric marketing melalui 6 atribut human centric brand menurut Philip Kotler, yaitu
physicality, intellectuality, sociability, emotionality, personality, dan morality. Penerapan keenam atribut tersebut membuat Gojek mampu memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan, membangun kepercayaan dan loyalitas pengguna, serta memperkuat posisi sebagai salah satu perusahaan teknologi terkeempat di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin